dibakar dengan energi uridin difosfat glukosa menghasilkan glukosa 1 fosfat. Nah, itu yang normal. Itu bahasa biologinya. Bahasa kimianya bagaimana proses kimianya supaya menjadi biokimia. Kemarin sudah saya berikan tugas. Ya. Kalau kita lihat dari struktur galaktosa, gula galaktosa, maka kerja enzim dari galaktokinase itu terutama C yang paling parsial positif itu ada pada C nomor 1 dari struktur galaktosa. Nah, galaktosa dengan glukosa itu strukturnya atau jumlah karbonnya sama, jumlah hidrogennya sama banyak, jumlah oksigennya sama banyak. Hanya strukturnya berbedanya pada posisi C nomor 4. Posisi 1 sampai dengan posisi 1 sampai dengan 3 sama, posisi 5, 6 itu sama, posisi C4 yang berbeda strukturnya. Yaitu gugus OH pada galaktosa itu letaknya di bidang atas, ya. Sedangkan glukosa itu letak gugus OH-nya ada pada bidang bawah. Perbedaan hanya itu. Jadi ini gugus OH-nya saja yang pada C nomor 4 itu yang berbeda dengan galaktosa. Kalau galaktosa pada bidang bawah. Oke. Nah, dilihat dari C yang paling parsial positif itu ada pada C1. Kita sudah tahu semua bagaimana proses pada C1 itu ada 2 atom O yang berikatan langsung dengan C1 sehingga elektroikatan antara C dengan O itu semuanya cenderung ke O sehingga C nomor 1 ini lebih parsial positif daripada C yang lain. Sehingga enzim galaktokinase itu akan membentuk ikatan sementara dengan C parsial positif dari N parsial negatif atau CO dari gugus salah satu asam amino pada galaktokinase sehingga menyebabkan ikatan antara C dengan O, C dengan H ini menjadi tidak stabil. Ya teman-teman yang leading diabetik mungkin tolong audionya ditutup dulu kalau masih ada komunikasi dengan, ya, supaya tidak mengganggu. Pigi. Ya, audionya tolong ditutup dulu supaya ada komunikasi dengan teman atau keluarga, anggota lain di dalam keluarga tidak mengganggu teman lain. Teman-teman yang audionya masih, tolong ditutup dulu. Oke. Oke, baik ya. Saya katakan tadi C nomor 1 yang sangat parsial positif ini kemudian berikatan sementara dengan enzim galaktokinase terutama pada atom N atau dari gugus amina pada salah satu asam amino atau C atau O pada CO dari salah satu asam amino pada galaktokinase sehingga ikatan antara C dengan N cenderung ke N pada enzim dan menyebabkan ikatan antara CO pada gugus OH dan CO pada lingkar 6 itu menjadi tidak stabil. Kemudian dibakar dengan energi ATP dengan cara melepaskan 1 unit fosfat pada ATP antara O dengan P itu salah satu unit unit fosfat yang paling luar itu antara O dengan P itu putus sehingga menjadi P O minus P plus P yang pada tinggal sisa 2 unit fosfatnya itu P plusnya
Sedangkan O- dari unit fosfat yang lepas sebagai itu akan berikatan dengan C plus ini gugus OH ini putus ini sebagai OH-, kemudian OH- berikatan dengan P plus pada sisa unit fosfat yang kedua dari ATP menghasilkan ADP. POH, POH menjadi ADP. Sedangkan unit fosfat dari ATP yang putus, salah satu unit fosfat yang putus tadi itu O minusnya ikut berikatan dengan C plus akan menghasilkan ini. O, PO, OH, OH. Sehingga sari makanan yang dihasilkan pada sel mata itu sekarang menjadi galaktosa 1-fosfat. Saya kira itu ATP saya tidak perlu tulis lagi, sudah ada, bisa lihat lagi di strukturnya. Adenosine trifosfat, ada 3 unit fosfat yang berikatan dengan adenin. Adenin itu terdiri dari urasil dan ribosa. Sampai di sini sudah bisa. Saya kira tugas kemarin sudah. Ini ada kesulitan sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Kemudian galaktosa 1-fosfat ini tadi saya sudah katakan dikatalisis lagi oleh biokatalis fosfogalaktosa uridyl transferase dan dibakar dengan energi uridin difosfat glukosa. Uridin difosfat glukosa. Nah, sederhananya kita lihat di sini. Uridin difosfat glukosa ini putus di sini. Uridin difosfat glukosa, glukosanya putus. Masih ingat ya kemarin? Masih, ini, Pak. Ya, ini. Uridin difosfat. Uridin difosfat glukosa, ini. UDPG. Ini. Jadi glukosa ini yang putus ini. Ini putus C dengan O-nya. Kembali ke sini ya. Ini ya. Ini putusnya di sini. CO putus sehingga O minus fosfat. Ini seterusnya ini 1 unit. Sedangkan glukosa ion C plus ini glukosa sendiri 1 unit ion glukosa. Sedangkan pada galaktosa 1-fosfat putusnya di sini. Sehingga O minus POOH ini berikatan dengan glukosa C plus dari glukosa menghasilkan glukosa 1-fosfat. Sedangkan galaktosa, ion galaktosanya C plus pada ion galaktosa ini berikatan dengan O minus dari UDP ini, O minus yang ini O minus PO dan seterusnya ini, sehingga ini menghasilkan ini UDPG galaktosa, uridin difosfat galaktosa. Itu normal, itu normal yang terjadi pada sel mata kita. Ya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan di sini pada tahapan ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang
Kita lihat pada biomedisnya, salah satunya adalah proses terjadinya katarak, ya, ini, atau galaktitol ataupun dulsitol. Sebenarnya pada orang yang mengalami katarak itu sebenarnya terhambatnya proses metabolisme galaktosa pada sel mata. Secara sederhana kita katakan seperti itu. Nah, bagaimana proses hambatan metabolisme galaktosa pada sel mata tersebut secara kimia sehingga menghasilkan katarak ataupun bahan yang sering yang praktis disebut sebagai katarak, atau pada kimia itu disebut sebagai galaktitol ataupun dulsitol. Secara kimianya begini, bahwa ketika adanya peningkatan NADPH pada sel mata, pertama peluang pertama adalah galaktokinase. Enzim galaktokinasenya itu tidak aktif sempurna atau tidak maksimal bekerja karena misalnya ada enzim itu diikat dengan ion-ion logam yang tidak berperan sebagai biokatalis yang mengikat enzim galaktokinase. Ion-ion logam yang tidak berperan sebagai katalis itu misalnya ada PB, ada CU misalnya, maka enzim galaktokinase itu tidak aktif sempurna, sehingga sari makanan galaktosa pada sel mata itu tidak semuanya diproses atau dimetabolisme menjadi galaktosa 1 fosfat dan seterusnya menjadi glukosa 1 fosfat. Akibatnya ada peningkatan galaktosa pada sel mata. Peningkatan jumlah galaktosa pada sel mata. Pada saat yang sama itu terjadi peningkatan karena adanya peningkatan galaktosa menyebabkan juga adanya peningkatan energi NADPH pada sel mata sehingga galaktosa itu direduksi oleh NADPH, energi NADPH sehingga menghasilkan katarak atau galaktitol atau dulsitol. Secara kimia seperti ini, bahwa galaktosa yang terakumulasi atau terjadi peningkatan pada sel mata itu direduksi, NADPH itu ini strukturnya, N, H ini, H ini, NADPH dalam suasana asam ini dalam suasana asam. H yang pada N yang berikatan dengan N ini ikatan sementara karena ini N-nya kalau kita lihat ini tangannya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga N-nya menjadi N+. Nah, kemudian N ini H ini akan lepas ataupun sebagai H- atau sebagai reduktor, mereduksi ikatan ini. Ikatan antara C nomor 1 pada galaktosa, C dengan O ini, ikatannya akan tereduksi, putus ke O ini. Oleh NADPH, ikatan ini C dengan O-nya putus. Teman-teman yang masih ada komunikasi dengan keluarga atau teman lain di dalam rumah, tolong audionya ditutup supaya tidak mengganggu teman lain. Teman-teman. Ini dari sini. Iya Pak, keluarkan saja Pak. Keluarkan saja Pak. Ya, saya matikan saja dari sini. Iya Pak. Itu orang.
Oke, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan. Saya ulang. H pada NADH ini yang berikatan dengan N ini N plus ini. H ini akan putus sebagai H minus. H minus ini akan mereduksi ikatan C dengan O pada galaktosa C nomor 1. C nomor 1 itu lebih parsial negatif positif daripada C yang lain. Ikatan CO-nya ini putus, ini dilihat ini ikatannya putus ke O, O-nya menjadi O minus. Rantai lingkarnya, sikliknya terbuka. Dari yang lingkar dia menjadi alifatik. Dia terbuka, ini O minus, C-nya C plus. C plus ini yang akan berikatan dengan H minus dari NADPH, hasilnya menjadi CH2, yang ini. CH2. Ini CH2OH. Yang paling kanan ini. Kemudian pada CONH2 ini, NH2 ini, salah satu H pada NH2 ini lepas sebagai H plus. H plus berikatan dengan O minus, hasilnya menjadi CH2OH di sini. C nomor 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini. Ini. 1, 2, 3, 4. Sorry. 4, 5. C nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini. OH-nya. Karena yang keenam CH2OH tetap. Ini. Jadi yang kelima ini itu kan ada CH sebelumnya sudah ada CH. Ini masih CH. Kemudian ini menjadi OH. OH karena ini H yang terpotonasi dari NH2 pada NADPH sehingga menghasilkan ini COH ini. Sehingga rantai karbon yang dari galaktosa yang siklik berubah menjadi rantai alifatik menjadi senyawa baru yang kita sebut secara kimia namanya galaktitol atau dulsitol. Sisanya menjadi, nah ini yang atau yang disebut sebagai katarak. Itu sebenarnya alkohol dari galaktosa yang menempel pada lensa mata putih sebagai padatan. Jadi alkohol padat yang menempel pada lensa mata putih. Jadi perubahan atau hambatan metabolisme galaktosa di dalam sel mata menjadi katarak atau menjadi galaktitol atau dulsitol. Hambatannya tadi secara biologis sel kita katakan hambatan metabolismenya galaktosa pada sel mata. Secara kimia tadi bahwa ada pertama adanya kurang aktifnya enzim galaktokinase sehingga galaktosa pada sel mata tidak semuanya diubah dan dibakar oleh ATP menjadi glukosa 1-fosfat. Akibatnya adanya peningkatan galaktosa pada sel mata. Pada saat itu, pada saat yang sama, terjadi juga peningkatan NADPH sebagai energi, sebagai reduktor. Sehingga galaktosa yang meningkat, yang terakumulasi pada sel mata, itu direduksi oleh NADPH menjadi galaktitol atau dulsitol atau katarak. Alkohol padat, katarak alkohol padat yang menempel pada lensa mata putih. Dengan cara kimia tadi, pada NADPH itu melepaskan energi dengan cara melepaskan H minus ini dari N plus ini, yang ini H minus ini. Dia lepas untuk mereduksi ikatan CO. Ikatan CO-nya putus ke O, O-nya karena O lebih negatif daripada C, ikatannya putus ke O, O-nya menjadi O minus, C-nya menjadi C plus. H minus ini kemudian berinteraksi dengan C plus, hasilnya menjadi CH2OH yang ini. Rantai karbonnya terbuka dari lingkar menjadi alifatik. Kemudian pada NADPH, pada NH2 ini hanya salah satu atom H pada amina, gugus amina ini terpotonasi menjadi H plus ini berikatan dengan O minus pada galaktosa, ion galaktosa tadi menjadi OH yang ini, C nomor yang kelima.
Ini alkohol, alkohol dalam wujudnya alkohol padat yang menempel pada lensa mata putih. Dan sisanya adalah NADPH plus NADP plus, maaf, NADP plus. Ya, jadi kalau kita punya mata katarak, secara biologis, secara kimia, itu ada hambatan galaktosa. Nah, sering juga terjadi pada anak-anak yang bisa mengalami kerusakan pada sel mata. Ada itu tidak hanya enzim galaktokinasenya, tetapi ada enzim uridyl transferasenya. Itu yang tidak aktif sehingga terjadi bisa kalau pada anak ini ada kerusakan seperti kerusakan otak dan juga pada sel mata yang kadang-kadang kita lihat ada anak yang umur masih SD atau SMP itu justru kata matanya lebih tebal daripada orang tua. Nah, itu kerusakannya ini. Enzim ini yang tidak uridyl transferasenya. Jadi kalau katarak tadi itu di sini, dia biasanya menempel di sini, selaput putih ini, lensa mata putih. Galak katarak atau galaktitol atau dorsitol di sini areanya. Nah, pada umumnya ketika kalau kataraknya tidak dengan obat tetes Caterlac, Caterland, itu kita tetes itu tidak. Kalau kataraknya sudah tebal sekali, kalau dia sudah bisa menutup lensa mata hitam atau bola mata hitam, itu lebih sulit, itu biasanya mau dioperasi, operasi katarak itu gampang saja, tetes saja obat bius, kemudian dipegang, ditarik saja dengan alat medisnya, karena dia menempel di luar, di dinding dari lensa mata putih. Biasanya diperiksa dulu gula darahnya. Gula darahnya kalau tinggi, melebihi dari batas normal, itu biasanya dokter atau medis, tenaga medis tidak mau operasi. Turunkan dulu gula darahnya. Baik, ada pertanyaan barangkali di sini? Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Berhubungan dengan mata juga, Pak. Saya tidak bisa dapat lihat kalau cahayanya itu kayak contohnya Pak, hal kecil kayak Itu sering mengganggunya di saraf optik yang ini.
Kadang-kadang saraf mata kecilnya, kalau kita lihat ada di lensa mata putih itu, kelihatannya seperti ada benang-benang halus yang merah, kan saraf itu optiknya. Nah, itu kalau itu sering mengganggu karena itu ada hubungannya dengan saraf otak, sehingga yang ini ini kalau terhambat metabolisme pada saraf optik ini, atau lihat terkadang merah tidak, Francisca? Dia tidak merah. Tidak merah. Dia tidak, Tapi tidak rasanya merah. Iya, tidak merah sakit. ya? Ya, hanya sakit. Berarti ini ada radiasi. Di dalam radiasi itu ada partikel alfa, ada partikel beta, yang paling mungkin. Kalau partikel gamma ada, itu biasanya merusak pada saraf. Itu reduksinya kuat sekali, sehingga ada kekurangan ion. Jadi kalau misalnya ini ada kekurangan yang logam pada sel mata ini, maka radiasi itu ditangkap. Karena ada misalnya partikel alfanya, itu muatannya positif. Positif. Kalau ada kekurangan mineral, yang logam pada sel mata, maka tidak ada penolakan. Karena kalau muatan yang sama, itu dia bisa tolak. Atau logikanya begini, kalau itu mungkin terlalu sering, adik-adik perempuan terutama itu sering menggunakan masker untuk cahaya matahari. Misalnya buah-buahan, kadang buah avokat, atau sering dipakai buah apa? Kalau pakai masker untuk muka. Pisang, Pak, masker pisang. Ya. Masker. Apa? Buah apa? Yang sering pakai apa? Mentimun. Ketimun. Dioles pada muka ya. Ini kan fungsinya untuk tidak menyerap cahaya matahari. Kalau kena panas, supaya muka tidak cepat hitam. Nah, pada ketimun ataupun pada buah apapun yang kita pakai, pada buah itu ada mineralnya, ion logam. Ion logam itu kan ionnya positif, sehingga ketika ada radiasi dari cahaya matahari, ada partikel alfa. Ketika kena kita punya muka, pada muka itu sudah kita oles dengan masker dari buah tadi. Pada masker buah itu mengandung ion logam. Ion logam itu kan plus. Misalnya Ca+, Na+, Mg+, dan sebagainya. Maka partikel alfa yang dari radiasi matahari itu akan terpantul kembali, tidak diabsorpsi, tidak diserap pada muka kita, kulit muka kita. Karena muatan yang sama, positif. Makanya tidak, kecuali mungkin partikel beta itu mungkin bisa terabsorpsi karena muatannya berbeda. Tetapi kalau partikel alfa, radiasi di dalam radiasi matahari, cahaya matahari itu ada partikel alfa, maka akan terpantul. Sederhananya seperti itu, sehingga muka kita terlindung, tidak akan kulit muka kita tidak terbakar, tidak menjadi hitam. Kalau dia terbakar dalam
Kalau sampai dengan ada hitam, kulit muka jadi hitam, itu artinya ada karbohidrat pada kulit muka, itu putus ikatan karbon dan karbonnya, sehingga wujudnya ada hitam, noda dari hitam. Hal yang sama tadi itu sama katakan pada Francisca ini. Berarti ada mineral pada lensa mata itu kurang, sehingga absorpsi radiasi itu masuk. Tidak normal jumlahnya. Kalau tanpa cahaya kita tidak bisa lihat juga, karena saraf optik kita dia akan menerima. Tetapi kalau ada mineral pada lensa mata kurang, saraf optiknya kurang, maka semua partikel alfa masuk. Menyebabkan ini tekanan pada saraf mata itu meningkat, mengganggu tekanan pada saraf mata di dalam saraf mata itu meningkat, sehingga rasa kepala mulai sakit, mata mulai berair. Solusinya apa? Solusinya harus konsumsi buahnya banyak supaya mineral-mineral yang logam yang ada, yang kurang tadi bisa tersubstitusi atau bisa diganti. Sehingga ada cahaya radiasi yang masuk, itu bisa normal dia terima ya sebagai saraf optik supaya kita bisa lihat tanpa radiasi, tanpa sinar. Kita tidak bisa lihat. Tetapi kalau dia cukup mineralnya, maka tidak semua radiasi itu akan diabsorpsi atau diterima oleh saraf optik. Jadi pengaruh dari kekurangan mineral yang logam ini menyebabkan tekanan pada saraf optik itu meningkat di dalam saraf optik, maka bisa mengganggu tadi, bisa ke kepala rasa sakit karena tekanan di saraf optik mata atau saraf mata itu meningkat. Karena salah satunya penyebabnya adalah mineral yang logam. Jadi harus perbanyakan makan buah supaya banyak ion-ion logam yang bisa mensubstitusi atau mengganti kekurangan-kekurangan mineral pada sel mata, terutama pada saraf optik. Nah, tapi tolong diperiksa, jangan sampai ada matanya sudah mulai ke arah minus atau plus. Itu juga sering mengganggu mata, jadi kepala pusing, sakit, bahkan bisa muntah kalau tidak menggunakan kacamata. Iya. Jadi selain solusinya bisa menggunakan kacamata, nah kacamata itu fungsinya salah satunya pada